A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut nih. Wa anfiqu nih. Dan sedekahlah dan belanjakanlah dan zakatlah. Mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian, sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian, yaitu kepada salah seorang di antara kita. Nah, kalau seandainya orang yang sudah meninggal dunia, dia diberikan kesempatan untuk hidup kembali nih ya. Fayakula nih. Kalau orang yang sudah meninggal dunia itu ya, memohon kepada Allah, fayakula, Rabbi ya Allah, laula akhortani ila ajalin qarib. Kalau seandainya sekiranya engkau berkenan, yaitu menunda kematianku atau menghidupkan aku, walaupun itu hanya sebentar saja, fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Ini satu ya. Fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Pertanyaannya, kenapa orang yang sudah meninggal dunia ketika diberikan ya, yaitu kesempatan untuk hidup kembali, walaupun itu hanya sebentar saja, maka orang yang sudah meninggal dunia itu memohon kepada Allah, fa'as-saddaqa, maka akan bersedekah. Karena apa? Orang yang sudah meninggal dunia itu dia sudah merasakan, dia sudah tahu bahwasannya pahala sedekah, pahala jariyah itu pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi pahalanya sampai kepadanya. Sebagaimana sebelumnya dahulu ya, saya ceritakan kisah Sabit Al-Banani ya, di mana ibunya yaitu menyedekahkan 1000 dirham ya. Nah, ternyata pahalanya yaitu sampai kepada anaknya yang sudah meninggal dunia. Anaknya dibangkitkan dari alam kuburnya dengan memakai baju putih bersih, diberikan wangi-wangian, makanan minuman dari surga. Mereka bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Nah ini fa'as-saddaqa. Karena apa? Sedekah jariyah itu yaitu pahalanya terus-menerus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Idza mata banu Adam, apabila telah meninggal dunia anak Adam, inqata'a amaluhu, maka terputus amalannya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu ilmin yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini. Nah, sekarang ini ya, kita semuanya hadir di sini di majelis ini. Kira-kira kita itu tahu kan? Masing-masing tahu seberapa banyak ilmu yang kita ajarkan yang bermanfaat untuk kita ya, yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita tahu gitu loh. Terus yang kedua adalah amal jariyah ya. Kita tahu, saya tahu ya, hadirin semuanya tahu amal jariyah kita itu yang kita sedekahkan, harta kita yang sedekahkan, kita juga tahu ya. Seberapa banyak, seberapa besar, semuanya tahu, masing-masing tahu ya. Lah, terus yang ketiga adalah anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Nah inilah yang diharapkannya. Kalau sekiranya ilmu kita nggak punya ilmu, kita sedikit ilmu ya. Terus kita tahu juga yaitu sedekah atau jariyah kita sedikit, maka yang kita harapkan adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan gitu. Nah, anak yang soleh itu
ini yang perlu dibawahi. Tidak harus yaitu dekat dengan orang tua. Karena kalau seandainya nih ya, kalau seandainya orang yang soleh itu, anak yang soleh itu harus dekat dengan orang tua, saya yakin yaitu hadirin semuanya yang merantau ya, yang jauh dari ibunya, dari keluarganya, itu anak durhaka. Harus pulang semuanya. Tapi anak yang soleh itu bukan anak yang hanya dekat saja, yang senantiasa mendoakan orang tuanya walaupun jauh, walaupun merantau. Ya, ada di Singapura, ada yang di Indonesia, di Thailand, ya, di Vietnam, di Arab Saudi, di Korea, di Jepang, di Inggris, ya, di Malaysia kan. Nah, orang tua kita di Indonesia, tapi yang dekat itu adalah doa gitu loh. Kita setiap waktu ya, setiap berdoa kita mendoakan Allahumma ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma ya Allah, ampunilah ya, kedua orang tua kita ya. Sayangilah mereka, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lah doa itu walaupun orang tua kita ya sudah meninggal dunia, itu akan sampai kepadanya. Dan keutamaan kalau kita mempunyai anak yang soleh ya, yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang dahulu kita ajarkan yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kalau kita punya anak yang soleh, yang sholat, setiap anak yang soleh, setiap anak yang mengerjakan sholat, maka orang tuanya yang sudah meninggal dunia, dia mendapatkan pahala 5 waktu. Berarti sama dengan anak tersebut mentransfer pahalanya kepada orang tuanya, saudaranya yang sudah meninggal dunia. Itu kalau anaknya membaca Al-Quran, sama dengan mentransfer pahalanya kepada orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya yang mengajarkan, yang mendidik anaknya. Nah ini yang memberikan jariah ilmu kepada anaknya. Nah, ya kan? Ketika anaknya melaksanakan ibadah haji, umroh, ketika anaknya yaitu beramal soleh, bersedekah, jariah dan menolong kepada sesama, maka otomatis yaitu pahalanya itu juga akan sampai ya, mengalir kepada orang tuanya yang walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia ini. Tapi sebaliknya, wa in yaraw ghayra dzalik, kalau anak-anak kita durhaka, kalau anak-anak kita tidak berbuat baik, tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ya otomatis orang tuanya yang sudah meninggal dunia itu sengsara. Kalau anak berbuat maksiat, ya, nggak sholat, ya otomatis gitu loh. Itu sama dengan menjadikan dosa, yaitu buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia menjadi beban. Ya. Ini kiriman, ya. Ini MLM ini. Jadi dosa jariah ini. Nah, ini. Karena apa? Tugas orang tua itu, idza wulidal waladu, apabila telah dilahirkan seorang anak, apabila seorang ibu melahirkan anak, maka tugas orang tua ada 3. Yang pertama, fa'aksin ismu, memberikan nama yang baik. Karena apa? Nama itu adalah al-ismu ad-doa, nama adalah doa, harapan kita. Ya. Terus yang kedua, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamah nanti, setiap hamba itu akan dipanggil namanya dan nama bapaknya. Jadi kalau namanya baik itu akan membanggakan. Ya. Yang nomor seterusnya, ya, tugas orang tua itu adalah watarbiyatu wal adabu, ini memberikan pendidikan lah ini. Pendidikan kepada putra putrinya.
Ya, pendidikan yang paling utama yaitu adalah pendidikan agama, untuk supaya dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau hanya hidup di dunia saja, kita memberikan pendidikan di dunia, ya selesai gitu. Tapi kita kan sebagai orang yang beriman, percaya bahwasannya setelah kehidupan di dunia itu ada kehidupan akhirat. Nah ini gitu. Kalau kita memberikan pendidikan kepada putra-putri kita, yaitu beramal soleh, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, maka itu menjadikan jariah pahala gitu. Ketika yaitu anak kita beramal soleh, ya, maka otomatis yaitu pahalanya sampai mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi tugas orang tua yaitu menjadikan anak yaitu yang soleh, yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya. Terus kemudian ya, kalau kita keuntungannya kita mempunyai anak yang soleh, ya otomatis ya insya Allah bisa menyelamatkan kita, yaitu ketika di yaumil kiamah nanti. Ya. Ketika anak kecil ya dia berpuasa, ya, dia membaca Al-Quran, maka walaupun dia belum balik ya, itu pahalanya sampai kepada, yaitu pahalanya untuk ibunya ya ini. Ya, kalau anak-anak kita ya sebelum dewasa, sebelum balik melakukan amal kebaikan, sholat, puasa, yaitu bersedekah, maka pahalanya itu semuanya untuk ibunya. Nah, ini. Makanya ada satu kisah ya, anak kecil di mana dia itu belum berkewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi anak kecil itu ya, dia memaksakan diri untuk berpuasa ya, berpuasa. Jadi berpuasa di bulan suci Ramadan ya, dia ikut sahur ya. Ikut sahur, terus kemudian anak itu paling umur 7 tahun seperti itu. Nah, pada siang hari pukul 12 itu anak itu masih bertahan dalam berpuasanya, itu masih kuat. Pukul 1 udah lemes, pukul 2 itu udah lemes sekali, bahkan sampai pingsan. Nah, oleh karena itu sampai ini ya, Allah itu maha tahu. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk yaitu menghampiri anak yang pingsan, yang berpuasa sampai pingsan itu ya, digugah, dibangunkan. Wahai anak kecil, kamu berbuka saja ya. Kamu nggak apa-apa, nggak usah berpuasa. Kamu masih kecil, kamu masih belum ada kewajiban untuk berpuasa. Kamu berbuka saja. Tapi anak kecil itu mengatakan kepada malaikat yang menjelma menjadi orang itu, saya nggak akan berbuka. Saya akan yaitu berpuasa penuh 1 hari penuh. Saya akan berbuka nanti yaitu pada waktunya maghrib nanti. Nah, terus bertahan lagi. Pukul 3 itu pingsan lagi anak tersebut. Pingsan lagi. Bahkan sampai Allah yaitu memerintahkan kepada malaikat lagi. Malaikat, ini berikan yaitu anak kecil itu makanan minuman dari surga. Berikan, bangunkan dia, kasih makanan minuman dari surga untuk supaya yaitu berbuka puasa, untuk supaya membatalkan puasanya karena anak tersebut belum ada kewajiban. Ya, setelah dibangunkan oleh malaikat, anak tersebut yaitu diberikan makanan minuman dari surga. Tapi anak itu menolak. Anak itu menolak. Saya akan berpuasa. Saya akan berpuasa sampai yaitu azan maghrib.
nanti saya akan berbuka, ya, membatalkan puasa sampai yaitu pada waktunya, yaitu maghrib nanti. Nah terus akhirnya malaikat itu bertanya kepada anak kecil itu, wahai anak kecil, kenapa sih engkau yaitu memaksakan diri untuk berpuasa? Padahal engkau kan yaitu belum ada kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Masih kecil. Anak kecil tersebut mengatakan, aku itu malu. Aku punya orang tua. Saya punya ibu. Ibu saya itu bukan orang yang baik. Aku itu suka diejek-ejek sama kawan-kawanku, diolok-olok sama kawan-kawanku. Ibumu itu seorang pelacur. Ibumu itu yaitu suka bermaksiat. Tahu nggak sekarang itu sedang dibakar di api neraka. Lah anak tersebut yaitu nolongso. Ini kalau bahasa Jawanya nolongso. Jadi anak tersebut nggak mau yaitu ibunya itu ya dibakar di dalam api neraka, disiksa di alam kubur. Nah terus akhirnya aku, kata anak kecil tersebut, aku berpuasa untuk ibu saya. Aku berpuasa, saya ingin yaitu menjadi aku minasolihin, aku ingin menjadi orang yang soleh gitu, orang soleha. Makanya aku berpuasa gitu. Nah di dalam tafsirnya anak tersebut ya, puasanya itu penuh ya, 1 hari itu full, jadi lulus puasanya. Dia berbuka yaitu pas azan maghrib. Nah di dalam tafsirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat, hei malaikat, itu cari yaitu orang tuanya, ibunya anak kecil itu yang berpuasa. Cari di dalam api neraka, keluarkan. Nah ketika itu ya, di dalam tafsirnya seorang ibu itu dicari oleh malaikat ya, terus kemudian ibu itu diikat dengan ikatan api ya, dimasukkan ke dalam peti ya, oleh malaikat. Langsung dibuka yaitu ikatan apinya, kemudian dikeluarkan dari petinya, wa akhrujum minanar, yaitu dikeluarkan dari api neraka, wa yadkhuluna jannah, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa tapi dengan sebab siapa? Karena yaitu puasanya anak kecil itu. Anak kecil yang dia berpuasa. Dan ketahuilah bahwasanya pahala yaitu anak kecil yang beramal soleh, dia menjalankan puasa, sholat ya, dia beramal soleh, maka pahalanya itu untuk orang tuanya, yang otomatis untuk orang tuanya, baik orang tuanya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Lah oleh karena itu jangan lupa, walaupun kita ini yaitu jauh dari orang tua ya, apa sih yaitu beratnya gitu. Kalau kita mendoakan orang tua gitu loh, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, udah cukup kan? Ya cuma itu saja itu. Apa berarti gitu loh. Kalau kita ini gitu. Jadi sepiro abote yen Fatihah mbok ucapke bebungah atiku. Nih kata orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bebungah atiku bisa ngurangke siksaku, kan? Tega kowe temen marang aku ning kuburan, tangisku pating celerit ning kuburan ora leren. Sepiro abote yen Fatihah yen dongamu mbok ucapke
bebungah atiku bisa ngurangke siksaku. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebacut temenan ger anak turunku, kowe ora wirang ora isin podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balik ning alam donya, bakal tak ringkesi, bakal tak jaluki maneh gitu kan. Donyaku warisanku sing isih ana. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan Allah yarham, yaitu Ibu Nawiyah, ibundanya Mbak Ria Jelita, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya, mendapatkan maghfirah, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, yaitu setiap kita berdoa, ya doakanlah yaitu saudara-saudara kita, terus ibu bapak kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Nggak perlu biaya, ya kan? Cuma ini kesadaran aja gitu. Kesadaran aja. Allahumma gfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Lah kalau punya rezeki, sedekah dengan hartanya, jariyah untuk atas namanya, itu kan? Buat kenduri seperti ini, apalagi kenduri online ini nggak perlu biaya ini, iya kan? Ini gratis ini, ya iya, ini harus bersyukur gitu loh. Jadi ikut kajian di online ini, gitu, kajian online ini termasuk gitu. Jadi mendoakan orang tua kita, ahli kubur kita semuanya yang sudah meninggal dunia. Nah ini kalau bagi kita yang sadar, anak soleh itu ya mudah, ringan gitu loh. Jadi nggak berat. Tapi kalau orang nggak sadar, ya, nggak punya ilmu, nggak ada keyakinan bahwasannya nanti setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat lagi. Lah ini dia nggak akan santai-santai aja gitu loh. Jadi memikirkan hanya dunia saja, nggak memikirkan akhiratnya. Nah oleh karena itu ya sepiro abote sih gitu. Dongak nih Allah maghfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Lah makanya peran seorang orang tua memberikan pendidikan ini penting gitu. Ya kalau anak-anak wis pinter ya kan, walaupun kita nggak ngajarin ya, kita titipkan ke pondok pesantren, kita titipkan di madrasah, diajarkan oleh guru-guru, sama dengan kita juga memberikan pendidikan kepadanya. Tapi kalau anak nggak ngerti agama, plongo, ya kan, sholat ya nggak ngerti, ngaji nggak ngerti, baca Al-Quran nggak ngerti, nah terus piye jalan kan? Nanti di akhirat ya kena gondo malaikat gitu. Jadi orang tuanya kasihan gitu. Kadang-kadang juga kita itu berpikir ya. Coba berpikir ya, kalau ada anak-anak kecil, kalau jenengan sedaya punya putra-putri gitu loh. Nanti di akhirat bisa kumpul nggak dengan anak-anak keluarga kita gitu. Nah ini perlu kajian lagi gitu.
Jadi nanti di lain waktu saya akan kasih. Jadi kita punya anak-anak, ya, kita punya saudara, kita punya keluarga. Nanti di akhirat itu kumpul nggak? Kumpul nggak di surga nanti? Ini perlu kita pikirkan gitu. Tidak hanya kita memikirkan kebahagiaan di dunia saja, kita kasih harta sebanyak-banyaknya kan. Lepas itu nggak dikasih, yaitu pendidikan agamanya. Lah oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan ya Ibu Nawiyah, yaitu Allahyarham Ibu Nawiyah, diterima iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya, mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Mbak Ria Jelita sekeluarga, kita semuanya yang hadir di sini di majelis ini, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya, sehat zahir dan batinnya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan dalam mencari rizki. Putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh dan solehah, dimudahkan dalam mencari ilmunya. Kita semuanya mendapatkan lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, Mbak Ria Jelita sekeluarga, diberikan kemampuan manistato'a ilaihi sabila untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma yasir alaina, ya Allah mudahkanlah kami semua yang hadir di majelis ini li ziyarati haramika, untuk berziarah ke tanah sucimu, min qabli antumitana, sebelum engkau mencabut nyawa kami. Allahumma balighna Makkah wal Madinah, ya Allah sampaikanlah kami di Mekah dan Madinah bisihhati wal afiyati wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hasil maqasidi, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma balligh maqasidi, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan dari orang-orang yang hasad, iri, dengki, ya, suka menfitnah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wa laqad asyartu li na'timan awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asjana wa Allahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna habban fis sarairi qad alimatihi safwati rabbina wa hadana wa idzim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilahi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bil ilahu habana. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, bil Mustafa qbalna ajib da'wana. Ya Allah, bihaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
demi keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagungan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajib da'wana, kabulkanlah doa-doa hajat-hajat kami semua ya Allah. Antalana ya dukhrona fi hadhi dunya wa fi ukhrona, karena engkaulah ya Allah, karena engkaulah ya Rasulullah, ya dukhrona, harapan kami, harapan fitini wa dunya wal akhirah. Aslihana al-ahwala waghfir dzambana wa la tu'akhir rabbi in akhtana ya Allah. Ya Allah, rubahkanlah yaitu keadaan kami dengan yang lebih baik ya Allah. Aslihana al-ahwala waghfir dzambana, dan ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat ya Allah. Aslihana ahwala waghfir dzambana wa la tu'akhir rabbi in akhtana, dan janganlah engkau murkai ya Allah kepada kami atas khilaf-khilaf kami, dan janganlah engkau marahi kami ketika kami berbuat kekhilafan kesalahan ya Allah. Arina bi fadli minka tola'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridho tar'ana, warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadawa man walana, wal muhsinina wa man ajaba nida'ana, wa dhawil hukuki wa taliban awsona, wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadaika anta tarona, wa laqad rajawnaka fa haqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana, wangsur bina sunnata toha fi biqa'il ardi wa ma'kulla man adana, wangdur ilaina ka'salhana wasfi'a fi ajilam mardona. Ya Allah, pandanglah kami, wangzurna ilaina, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu, pandanglah kami dengan pandangan ampunanmu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahman rahimin ya Allah, maghfirahmu ya Allah. Wangzur ilaina ka'salahna wasfi'a fi ajilam mardona, waqtilanal hajati ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat doa-doa kami semuanya ya Allah, cita-cita kami semuanya ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Waqtilanal hajati wahsin khatmana wal mamati aslih lana ubbana ya Rabbi wajma'na wa hababalana fi darikal firdaus ya rajwana ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di majelis ini ya Allah, maka kami memohon kepadamu ya Allah, maka kumpulkanlah kami di yaumil qiyamah nanti, kumpulkanlah kami di surga nanti ya Allah, di surga firdaus ya Allah, surga yang tertinggi, ma'ahu beserta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allahumma hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkanlah umur kami, wa sahih asadana, sehatkanlah zahir batin kami, wa akthir amalana, mudahkanlah kami dalam mencari rezeki, warzuqna wa anta kharizkan, karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi harukat rihusaba aksona, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin, assalatu wassalamu alaika ya man arsalakumullahu rahmatan lil alamin, wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah isma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamanawa Muhammad, alamanawa Ria Jelita wa ahli, alamanawa aslahuna aslihin, inna Allah subhanahu wa ta'ala yasir alaina umuratini wa dunya wal akhirah lima aslahati ummah al-islamiyah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita yakinkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana indadzoni abdi, aku akan mengabulkan doa hambaku, aku akan mengikuti persangkaan hambaku ini. Kalau hambaku yakin doanya dikabulkan, aku pun Allah akan mengabulkan doanya. Kalau hambaku yakin diberikan kesembuhan, maka aku akan memberikan kesembuhan. Kalau hambaku yakin diberikan keberkahan, maka aku Allah akan memberikan keberkahan. Kalau hambaku yakin diberikan jalan keluar, maka aku pun akan memberikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitannya. Mudah-mudahan sekali lagi
doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.